Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Hanifah Sabrina Al-Hadi, mahasiswa UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Dalam video kali ini, saya akan membahas tentang kodikologi dan tekstologi. Yuk, disimak baik-baik. Kalian tahu gak sih, kedua foto tadi itu foto apa? Atau pernah gak kalian lihat secara langsung benda yang ada di foto tadi? Jadi, benda yang ada di dua foto tadi itu adalah dua dari banyak naskah kuno yang ada di dunia. Naskah kuno itu sendiri dikenal juga dengan sebutan manuskrip. Naskah merupakan tulisan tangan pada buku dan bahan tulisan tangan yang berbentuk panjang dan berisi informasi lengkap. Naskah merupakan hasil konkret dari objek penelitian para filolog. Selain itu, penulis naskah biasanya bersifat anonim atau tidak diketahui siapa penulisnya. Adapun naskah dalam filologi ialah dokumen yang ditulis atau di dalamnya terdapat hasil tulisan tangan, baik berbahan kertas, kertas Eropa, ataupun daluang, kertas lokal dari daun saeh, lontar, bambu, kulit kayu, rotan dan lainnya yang perlu diperbaiki dan dianalisa kembali. Dalam filologi, penelitian terhadap naskah dan teks memiliki cabang ilmu tersendiri yang membahas masing-masing bagiannya, yaitu kodikologi dan tekstologi. Sebenarnya, apa sih kodikologi dan tekstologi itu? Dan apa perbedaan di antara keduanya? Yang pertama ialah kodikologi, yaitu naskah yang merujuk kepada fisik dari dokumen itu sendiri. Kodikologi berasal dari kata Latin, yaitu codex yang artinya naskah, manuskrip, dan handscript. Kodikologi merupakan cabang ilmu yang mempelajari tentang fisik dari suatu naskah atau manuskrip. Istilah dari kodikologi itu sendiri pertama kali diusulkan dan digunakan oleh Alphonse Stein, seorang ahli bahasa Yunani ketika ia memberikan kuliah di Paris pada Februari tahun 1944. Istilah kodikologi ini kemudian semakin dikenal setelah kuliah Alphonse Stein tersebut diterbitkan pada tahun 1949 menjadi sebuah buku yang berjudul Les Manuscripts. Di dalam buku Les Manuscripts ini sendiri dijelaskan bahwa ilmu naskah terdiri dari sejarah naskah, koleksi naskah, tempat penyimpanan naskah, perdagangan naskah, penggunaan naskah, serta penyusunan katalog dan daftar katalog dari naskah itu sendiri. Kemudian, ruang lingkup kodikologi. Ruang lingkup kodikologi terdiri atas identifikasi, bagian naskah, tulisan, penjilitan, dan sejarah naskah. Adapun identifikasi terdiri dari tempat penyimpanan naskah, judul naskah, nomor naskah, jumlah naskah, tanggal penulisan, tempat penulisan naskah, penulis atau penyalin, pemilik naskah, serta informasi lainnya. Kemudian bagian naskah terdiri dari bahan atau alas naskah, cap kertas yang digunakan, warna tinta, kondisi naskah, jumlah halaman, jumlah baris per halaman, dan lain-lain. Pada bagian tulisan terdiri dari aksara yang digunakan, jenis huruf atau khot, tanda koreksi, pangtuasi, rubrikasi, iluminasi, ilustrasi, dan sebagainya. Bagian penjilitan terdiri dari bahan sampul yang digunakan, tusuk, pengikat, motif sampul, dan lain-lain. Dan yang terakhir yaitu, pada bagian sejarah naskah terdiri dari riwayat naskah, kolofon, ciri-ciri kepemilikan naskah, cara memperoleh naskah, penggunaan lainnya, serta catatan lain yang menunjukkan umur atau sejarah naskah. Adapun unsur-unsur dari kodikologi, yaitu tempat penyimpanan naskah, alas naskah yang digunakan, seperti jenis kertas yang digunakan, kemudian cap kertas atau watermark yang biasanya berupa gambar dan kadang-kadang disertai dengan huruf, dan countermark, yaitu cap tandingan yang berupa huruf tanpa gambar, serta umur dan daya tahan dari naskah, penulisan naskah, ilustrasi, dan iluminasi naskah. Pembahasan yang kedua ialah tekstologi,
yaitu naskah yang merujuk pada tulisan atau kandungan isi dokumen. Tekstologi merupakan cabang ilmu filologi yang mempelajari tentang seluk-beluk dan isi kandungan teks. Teks itu sendiri biasanya berisi tentang ide dan amanat pengarang yang ingin disampaikan kepada pembaca. Bentuk teks terbagi menjadi 3 macam, yaitu teks lisan atau tidak tertulis, teks tulisan tangan, dan teks cetakan. Kemungkinan terjadinya suatu teks ialah karena teks tersebut merupakan ingatan dari seorang pengarang atau penyalin. Teks juga dapat merupakan turunan dari hasil dikte yang dilakukan seorang penyalin untuk mendapatkan teks tersebut. Tekstologi memiliki 10 buah prinsip, yaitu 1. Menyelidiki sejarah teks suatu karya. Yang kedua, tekstologi dimulai dari penyuntingan. Yang ketiga, edisi teks harus menggambarkan sejarah dari teks itu sendiri. Yang keempat, tidak ada kenyataan tekstologis tanpa adanya suatu penjelasan. Yang kelima, secara metodis, perubahan secara sadar harus didahulukan daripada kekeliruan. Yang keenam, teks diteliti secara keseluruhan. Yang ketujuh, bahan yang mengiringi teks harus juga diteliti. Yang kedelapan, sejarah teks dari karya lain perlu juga diteliti. Yang kesembilan, penyalin dan lembaga penyalinan juga harus diteliti. Dan yang kesepuluh, rekonstruksi teks tidak dapat menggantikan teks yang diturunkan. Adapun menurut Reynolds dan Wilson, kesalahan yang biasanya terjadi dalam proses penyalinan suatu teks terbagi menjadi 6 macam, yaitu 1. Tulisan tangan pada teks asli yang kurang jelas, sehingga penyalin mengacaukannya dengan huruf yang mirip. 2. Adanya pergeseran lafal, sehingga menyebabkan penyalin cenderung mengubah ejaan aslinya. 3. Haplografi atau penghilangan huruf dan saut de meme au meme atau pelompatan kata. Penghilangan dan pelompatan kata ini dapat terjadi karena mata penyalin melompat maju dari satu perkataan menuju perkataan yang lain, sehingga satu baris atau satu bait atau bahkan beberapa baris dapat terlompati dan menghilang pada teks salinan. Yang keempat ialah tambahan huruf atau ditografi. Yang kelima ialah tertukar, baik pemakaian huruf yang terbalik ataupun baris puisi yang tertukar. Yang keenam ialah terpengaruh kata lain yang biasanya baru saja disalin sehingga meniru bentuk dari kata tersebut. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.